Akhirnya Aslani bisa mendapatkan peran kunci teman-teman, tapi bukan di lapangan melainkan di bursa transfer. Dan semoga Aslani tidak mempersulit kita ya, seperti Korea, seperti Arnaud Taufik yang selalu menolak tawaran-tawaran dari klub lain sehingga kita kesulitan untuk membeli pemain baru. Ya semoga ya Aslani untuk sekali ini aja mempermudah kita. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Hari ini gua punya berita-berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Tetapi sebelumnya gua ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum ikutan tebak skor Indonesia versus Bahrain, yuk segera meluncur ke Instagram gua @cekinggita. Tebak skor ini berhadiah Rp100.000 yang disponsori salah seorang kawan kita, Interisti dari Surabaya. Dan selain itu, di hari pertandingan Indonesia melawan Bahrain hari Selasa ya 25 Maret, gua akan nonton langsung pertandingannya teman-teman. Dan beberapa jam sebelum pertandingan, gua akan live TikTok di sekitar GBK untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana situasi di sekitar ya, bagaimana euforia supporter pendukung tim nasional. Kenapa gua live-nya pakai TikTok tidak seperti biasanya dengan YouTube ya? Karena nanti gua live-nya pakai handphone dan akan keliling-keliling. Jauh lebih mudah apabila menggunakan TikTok. Oke, kita mulai cerewetin Inter hari ini teman-teman. Gua mau kasih kabar pemain-pemain Inter yang berlaga di international break. Teman-teman bisa sambil lihat di layar juga ya. Yang pertama ada Peter Susik, gelandang muda kita yang saat ini masih bermain untuk Dinamo Zagreb ya, dengan status pinjaman. Dia bermain penuh 120 menit, luar biasa, saat Kroasia kalah 2-0 dari Prancis di perempat final leg kedua. Kroasia akhirnya tersingkir melalui adu penalti teman-teman. Padahal sebelumnya di leg pertama di kandang Kroasia, Modric dan kawan-kawan menang 2-0. Tetapi saat itu Peter Susik cuma main 10 menit. Dan yang bikin gokil lagi dari Peter Susik ini teman-teman, Kroasia di pertandingan ini menampilkan 3 gelandang. Ada Modric, ada Kovacic, dan satunya Peter Susik. Gokil. Sepertinya dia benar-benar menjadi pengganti utama Brozovic yang sudah pensiun bersama tim nasional. Lalu kemudian pemain Inter lainnya ada Benjamin Pavard yang sama sekali tidak dimainkan di 2 pertandingan Prancis. Kemudian Jan Bisek akhirnya debut teman-teman bersama tim nasional Jerman ketika bermain 3 sama ya melawan Italia. Dia bermain 13 menit saja. Sedangkan di leg pertama perempat final Italia melawan Jerman yang kedudukannya 1-2, itu Jan Bisek tidak dimainkan sama sekali. Lalu kemudian berikutnya untuk kontingen Italia ada Barella dan Bastoni yang bermain 90 menit ketika Italia bermain imbang 3 sama di kandang Jerman. Sementara Davide Fratesi hanya bermain 45 menit saja. Sedangkan di leg pertama ketika Italia kalah 1-2 dari Jerman, Bastoni bermain 90 menit, lalu Barella bermain 83 menit saja sebelum digantikan oleh Fratesi. Kemudian pemain kita lainnya Hakan Çalhanoğlu bermain 45 menit dalam kekalahan 0-2 dari Serbia teman-teman di Nation League Liga B. Namun di partai sebelumnya dia bermain 90 menit dan memberikan 1 assist ketika bermain imbang 1 sama dengan Serbia. Lalu dari Nation League kita berpindah ke kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Ada Christian Aslani yang bermain penuh ketika Austria dikalahkan oleh Inggris 0-2. Sedangkan Mahdi Taremi tidak dimainkan ketika Iran menang 2-0 atas UEA. Lalu dari Nation League zona CONCACAF teman-teman, Tajon Buchanan bermain 23 menit dalam kekalahan 0-2 dari Meksiko. Lalu kemudian yang berikutnya lagi ada penampilan dari pemain-pemain muda kita teman-teman bersama tim nasional U20 maupun U21. Yang pertama ada Sebastiano Esposito yang bermain bersama tim nasional U21 ya, tampil 46 menit dan mencetak 1 gol melalui titik putih. Lalu ada Alexander Stankovic, ada Thomas Berenbranch, Matteo Cocci dan Stabile juga bermain 45 menit.
Giacomo Del Pieri teman-teman, yang tampil apik bersama tim senior ya, menunjukkan kelincahannya. Ternyata bersama tim nasional Italia U19 dia bukan pemain starter, hanya bermain 32 menit saja. Dan kemudian ada Luka Topalovic yang bermain penuh bersama Slovenia Under-19. Dengan ini teman-teman, berarti beberapa pemain kita negaranya sudah main 2 kali ya di jeda internasional, berarti sudah memainkan seluruh laganya di international break kali ini. Lalu kemudian bisa kembali ke Appiano Gentile. Sementara yang belum selesai menunaikan tugasnya di international break seperti biasa, perwakilan dari Amerika Latin dan Asia ini pasti paling terakhir kembali. Dalam hal ini pemain kita seharusnya adalah Lautaro Martinez, Tajon Buchanan, dan Mahdi Taremi. Tetapi Lautaro Martinez akhirnya tidak ikut serta ya di international break karena cedera. Sedangkan Tajon Buchanan dipinjamkan ke Villarreal, jadi tidak ada pengaruh untuk skuad kita. Ini berarti Mahdi Taremi ya yang paling terakhir pulang ke markas latihan. Kemudian lanjut kabar berikutnya, yaitu dari pemain-pemain kita yang cedera sehingga tidak bisa berpartisipasi di international break. Yang pertama ada Di Marco, Zelewski, dan Darmian sudah kembali berlatih. Dan ketiganya ditargetkan sudah bisa bermain di laga pertama setelah international break, yaitu melawan Udinese. Akan tetapi sayangnya masih belum tentu nih untuk Lautaro, Dumfries, dan Thuram teman-teman. Ketiganya dijadwalkan sudah kembali ke Milano sejak akhir pekan yang lalu ya, sejak hari Sabtu ataupun Minggu. Nah untuk jadwal berikutnya, Lautaro dan Dumfries tes medis pada hari Senin ini teman-teman. Hasilnya untuk Lautaro akan absen di partai lawan Udinese, akan tetapi diharapkan bisa tampil di leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan. Sedangkan untuk Dumfries cederanya kemungkinan lebih lama lagi nih. Dia akan absen di partai lawan Udinese, Milan, kemudian Parma. Dia ditargetkan bisa tampil di leg pertama Liga Champions melawan Munchen. Sedangkan untuk Thuram yang tidak bisa membela tim nasional Prancis ya di international break kali ini, ternyata cederanya tidak parah, dia relatif baik-baik saja dan sudah bisa berlatih kembali bersama tim. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau update Mercato teman-teman. Yang pertama ada dari Fratesi yang kemungkinan besar bisa menjadi kartu andalan kita, kartu as kita dalam bursa transfer mendatang. Tuttosport bilang begini teman-teman, Inter bisa saja menggunakan Fratesi dalam kesepakatan pertukaran dengan Napoli untuk merekrut Giacomo Raspadori. Inter membutuhkan penyerang dengan karakteristik seperti Raspadori yang bisa menjadi second striker sekaligus gelandang serang. Ini beberapa media lainnya juga mengatakan bahwa Fratesi sudah hampir pasti akan meninggalkan Inter di akhir musim nanti, tetapi belum tentu pergi ke Roma. Ini beberapa media mengatakan apabila Fratesi akhirnya pergi ke Roma, maka Inter akan memanfaatkannya untuk merekrut Pellegrini. Akan tetapi Inter tidak akan tergesa-gesa melepas Fratesi ke Roma karena bisa juga menggunakan Fratesi sebagai kartu as untuk merekrut pemain-pemain lainnya. Lalu teman-teman, menariknya selain Fratesi, Inter juga punya kartu as lainnya nih untuk dijadikan alat tuker tambah merekrut pemain-pemain incaran di musim depan. Selain Fratesi ada Aslani dan Giovanni Fabian. Gazeta bilang begini, Bologna telah menetapkan harga sebesar 40 juta untuk Santiago Castro. Inter siap menggunakan Giovanni Fabian yang memiliki klausul pembelian kembali sebesar 12 juta di akhir musim untuk menurunkan harga Castro. Dan bahkan Inter juga siap melepas Christian Aslani dalam kesepakatan yang saat ini sangat diminati oleh Bologna. Nah ini teman-teman untuk Aslani, sepertinya gue tidak melihat lagi dia ada dalam project Inter di musim depan ya. Banyak banget berita berseliweran bahwa Aslani akan dilepas di musim depan. Salah satunya dari jurnalis Calcio namanya Guaro. Dia bilang begini, Inter tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan Aslani dalam kemungkinan operasi transfer merekrut Ricci dari Torino ataupun Castro dari Bologna. Gelandang muda asal Albania ini akan memerankan posisi kunci pada bursa transfer musim panas mendatang. Akhirnya Aslani bisa mendapatkan peran kunci teman-teman, tapi bukan di lapangan melainkan di bursa transfer. Dan semoga Aslani tidak mempersulit kita ya, seperti Korea, seperti Arnaud Taufik yang selalu menolak tawaran-tawaran dari klub lain sehingga kita kesulitan untuk membeli pemain baru. Ya semoga ya Aslani untuk sekali ini aja mempermudah kita. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman terkait tim U23 Inter.
Ini jurnalis Calcio namanya Guaro memberitakan begini. Stefano Vessi, manajer Vicenza di Serie C saat ini, adalah pilihan utama Inter untuk menjadi manajer tim U23 musim depan. Namun Vessi juga diincar oleh beberapa tim Serie B yang tentu saja akan lebih menarik minat dia dibandingkan tetap bertahan di Serie C. Ini FC Internews mengerucutkan 4 nama calon pelatih tim Inter U23 musim depan ya. Selain Stefano Vessi yang sebelumnya pernah melatih tim Primavera, saat ini berada di tim Serie C Vicenza, ada Fabio Gallo yang melatih Virtus Entella. Lalu kemudian ada Lamberto Zauli, lalu kemudian ada Aimo Diana. Wah, ini sudah tidak ada lagi nama Cifu teman-teman. Sebelumnya Cifu juga salah satu kandidat pelatih tim U23. Akan tetapi dia dapat rezeki lebih ya dibandingkan ngelatih tim Serie C musim depan. Sekarang dia bahkan sudah melatih di Serie A bersama Parma. Lalu kemudian ada satu nama kandidat lainnya yang juga sudah menghilang, yaitu Zanchetta, pelatih tim Primavera kita saat ini. Sebelumnya dia dianggap sebagai salah satu kandidat kuat melatih tim U23 Serie C, tetapi karena prestasi bagus dia bersama tim Primavera, sehingga kemungkinan besar dia tetap akan ada di posisi tersebut di musim depan. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.